Tarikh Hadramiyah, Tarikh Hadramiyah itu bejat-bejat di dalam buku itu tertulis bejat-bejatnya Ba'alawi selama di Hadramaut. Di antara mereka yang mendirikan partai komunis, pemimpin-pemimpin partai komunis, siapa yang memasukkan Inggris di Hadramaut, apa segala macam itu tertulis di dalamnya Tarikh Hadramiyah. Itu kitab kalau ada yang punya itu luar biasa kitab itu. Saya cari-cari penulisnya di Yaman, sulit sekali teman-teman. Sampai seminggu saya cari kitab itu, nggak dapat saya. Sebenarnya kalau dapat kitab itu cukup menjawab, membantu masalah bohongnya Ba'alawi selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah, pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kitab yang begitu kontroversial sehingga mengguncang sejarah klan Ba'alawi? Kitab ini, yang dikenal dengan nama At-Tarikh Al-Hadramiyah, ditulis pada abad ke-18 dan menjadi salah satu karya paling kontroversial yang pernah ada. Apa sebenarnya isi kitab ini? Mengapa klan Ba'alawi begitu terguncang olehnya? Mari kita telusuri lebih dalam fakta-fakta di balik sejarah yang jarang diungkap ini. Kitab At-Tarikh Al-Hadramiyah adalah karya yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Abdullah bin Imad Al-Jaufi Al-Hadrami, seorang ulama yang dikenal karena kritik tajamnya terhadap klan Ba'alawi. Buku ini membahas berbagai aspek yang menyentuh nasab, tradisi keagamaan, hingga peran politik klan Ba'alawi, yang hingga saat ini tetap menjadi subjek kontroversial. Syekh Abdurrahman bin Abdullah adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-18 di Hadramaut, Yaman. Beliau dikenal sebagai tokoh yang lantang menyuarakan kritik terhadap hal-hal yang dianggap menyimpang, terutama terkait praktik-praktik yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Penulisan kitab ini dianggap sebagai upaya beliau untuk membuka tabir sejarah yang selama ini ditutup-tutupi. Salah satu poin paling kontroversial dalam kitab ini adalah keraguan terhadap nasab Ahmad Al-Muhajir, leluhur yang dianggap sebagai pendiri klan Ba'alawi. Menurut Syekh Abdurrahman, tidak ada bukti kuat yang menghubungkan Ahmad Al-Muhajir dengan Imam Ja'far As-Shadiq, seorang imam besar dalam tradisi Ahlul Bait. Beliau bahkan mempertanyakan apakah Ahmad Al-Muhajir benar-benar figur historis atau hanya legenda yang diciptakan untuk memperkuat klaim nasab klan Ba'alawi. Syekh Abdurrahman juga mengkritik beberapa praktik keagamaan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi, seperti tradisi menghias makam leluhur secara berlebihan, dan ritual yang dianggap lebih mirip dengan praktik mistik daripada ibadah murni. Menurutnya, praktik ini tidak sejalan dengan ajaran Islam yang murni. Klan Ba'alawi disebut-sebut memiliki hubungan dengan kekuatan asing, termasuk Inggris, yang diduga mereka undang ke Hadramaut untuk memperkuat posisi politik mereka. Hal ini memicu konflik dengan dinasti-dinasti lokal seperti dinasti Al-Qatiri pada abad ke-19. Tuduhan ini semakin memperburuk reputasi klan Ba'alawi di mata sebagian masyarakat. Kritik dalam At-Tarikh Al-Hadramiyah jelas menimbulkan reaksi keras dari klan Ba'alawi. Mereka menyebut kitab ini sebagai fitnah yang tidak berdasar dan ditulis dengan niat untuk menghancurkan reputasi mereka. Pendukung klan Ba'alawi mengklaim bahwa kitab ini bias dan hanya didasarkan pada dendam pribadi penulisnya terhadap klan tersebut. Namun, tidak sedikit ulama dan sejarawan yang menganggap kitab ini sebagai karya penting yang perlu dikaji dengan serius. Meskipun beberapa bagian dari kitab ini memang memuat argumen yang lemah, tetap ada poin-poin yang valid dan layak dijadikan bahan diskusi. Di era informasi digital, kitab ini kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Diskusi tentang validitas nasab Ahmad Al-Muhajir hingga kritik terhadap praktik keagamaan klan Ba'alawi muncul di berbagai platform media sosial. Pendukung dan penentang kitab ini berdebat dengan sengit, memunculkan gelombang baru penelitian dan pengkajian terhadap sejarah klan Ba'alawi. Beberapa pihak menggunakan kitab ini untuk mendukung narasi bahwa banyak tradisi yang diwariskan oleh klan Ba'alawi perlu dikaji ulang. Sementara itu,
Pihak yang mendukung klan ini menganggap kitab ini hanya sebagai salah satu dari banyak serangan terhadap Ahlul Bait dan warisan keilmuan mereka. Kitab At-Tarikh Al-Hadramiyah mengajarkan kita bahwa sejarah tidak selalu ditulis dengan sudut pandang yang netral. Kritik dan pembelaan terhadap klan Ba'alawi mencerminkan konflik internal di masyarakat Hadramaut pada masa itu. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa narasi sejarah bisa berubah seiring waktu, tergantung pada siapa yang menulis dan bagaimana sudut pandang itu disampaikan. Bagi klan Ba'alawi, kitab ini menjadi tantangan untuk membuktikan keabsahan nasab dan tradisi mereka. Sedangkan bagi umat Islam secara umum, kitab ini adalah bahan refleksi tentang bagaimana sejarah dan tradisi harus dikaji secara kritis dan objektif. Para sejarawan dan ulama yang mempelajari kitab ini memiliki pandangan yang beragam. Beberapa menganggapnya sebagai karya sejarah yang jujur dan berani, sementara yang lain menyebutnya sebagai propaganda yang ditulis untuk mendiskreditkan klan Ba'alawi. Kritik terhadap metodologi yang digunakan oleh Syekh Abdurrahman juga muncul, terutama terkait keabsahan sumber-sumber yang beliau gunakan dalam menyusun kitab ini. Terlepas dari itu, kitab ini tetap menjadi salah satu sumber penting untuk memahami sejarah Hadramaut dan dinamika sosial politik di wilayah tersebut pada masa lalu. Kitab At-Tarikh Al-Hadramiyah adalah karya kontroversial yang mengguncang fondasi sejarah dan tradisi klan Ba'alawi. Meskipun memuat kritik yang tajam, kitab ini juga menjadi bahan diskusi yang sangat relevan untuk memahami sejarah Hadramaut secara lebih objektif. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami identitas kita hari ini. Kitab ini mengingatkan kita untuk selalu bersikap kritis terhadap narasi sejarah, apalagi jika narasi tersebut dijadikan dasar untuk membangun identitas dan tradisi. Diskusi tentang kitab ini juga menegaskan pentingnya kajian ilmiah yang objektif dalam membongkar kebenaran sejarah. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Apakah Anda setuju dengan kritik dalam kitab ini? Atau mungkin Anda memiliki pandangan lain? Silakan bagikan pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.